Sehingga apa sih kira-kira perbedaan orang biasa dan juga orang kaya ya? Ini saya pengen tahu. Ini yang pertama ya, the first itu adalah orientasi waktu. Nah, di sini saya nggak ngomong orang kaya itu menghargai waktu dan orang biasa nggak menghargai waktu. Ya, bukan seperti itu konsepnya. Tapi, ya teman-teman harus paham satu hal. Kebanyakan orang biasa itu selalu berfokus pada tujuan jangka pendek. Sementara orang kaya itu selalu berpikir tujuan jangka panjang. Saya tahu banyak kerabat ya atau banyak teman yang mereka udah OTW mau menjadi konglo, mereka itu selalu berpikir 15 sampai 30 tahun ke depan. Legacy yang saya tinggalkan untuk anak cucu saya ini apa? Jadi mereka ini bukan lagi berpikir, oke minggu depan saya mau jalan-jalan kemana, which is mereka bisa lakukan, ya mereka bisa keliling semua dunia ini. Mereka nggak berpikir, oke saya mau ngapain lagi di hidup saya habis ini, tapi mereka berpikir anak cucu saya nanti seperti apa hidupnya. Legacy apa yang bisa saya bangun ya ketika saya udah tidak ada. Nah, itu yang berbeda dengan orang biasa, teman-teman. Apa yang dipikir orang biasa? Ya orang biasa selalu berpikir tentang hari ini. Ya, hari ini mau makan apa? Ya, hari ini kira-kira mau jualan apa? Hari ini saya harus ngapain nih biar dapat duit? Yang mana itu sebenarnya tidak salah ya. Karena ketika saya dulu ya tidak se-fortunate sekarang atau seberuntung sekarang, saya tuh selalu berpikir tentang hari ini, berpikir tentang besok, berpikir tentang lusa ya. Jadi orang biasa itu mereka itu tujuannya pendek. Ya ini kita ngomong tujuan. Nah, orang yang kaya itu selalu berpikir mengenai tujuan jangka panjang. Nah, ini paling kita ngomong 2 bulan ya. Kalau orang kaya itu berpikir 20 tahun. Memang nggak ada yang salah juga ya teman-teman dengan kita berpikir tentang hari ini. Karena saya juga percaya kalau kita lakukan yang terbaik di hari ini, hari esok itu otomatis akan menjadi lebih baik. Tapi teman-teman harus punya yang namanya visi. Ketika dulu saya nggak punya apa-apa, ya, dan akhirnya saya bekerja lebih keras lagi, saya tuh nggak pernah ya berpikir, oke, hanya 2-3 bulan ke depan, tapi 2-3 tahun lah, at least saya itu harus ngapain. Saya tahu saya jagonya di trading, saya jagonya di market, dan saya juga tahu kripto, makanya saya fokus di sana. Sehingga saya berpikir, oke, 2-3 tahun lagi, ya ini saya harus menjadi seorang personality kripto atau seorang pelaku di industri kripto yang levelnya ini harus lebih tinggi daripada saya waktu itu. Sehingga ya saya bisa mencapainya dalam waktu kurang dari 5 tahun aja. Jadi teman-teman harus paham bahwa orang kaya itu selalu berpikir orientasi jangka panjang. Ya kamu boleh lakukan yang terbaik di hari itu. Oke, it's fine. Tapi ketika kamu malam mau tidur, ya bermimpilah 3-5 tahun ke depan. Nggak ada salahnya dengan yang namanya bermimpi. Karena saya paham banyak sekali orang dengan crab mentality, orang yang mau belajar, orang yang mau improve, orang bahkan bermimpi pun udah mulai dilarang sekarang. Kenapa? Ya karena banyak sekali orang yang hidupnya itu menyedihkan. Tapi mereka ini juga ngelarang orang lain untuk bermimpi. Dan keadaan seperti itu yang sebenarnya menurut saya itu menghancurkan keadaan bangsa. Orang kalau udah dilarang bermimpi, ya itu udah fatal ya. Lama-lama orang nggak boleh ketawa, orang nggak boleh mengekspresikan diri, dan akhirnya ya kita akan menjadi negara yang jauh lebih tertinggal. Nah, ini ada data yang cukup mencengangkan dari Frontiers, di mana di sini disebutkan, orang yang menunda instant gratification atau mereka ini maunya sesuatu yang long term thinking, ini cenderung lebih fortunate di hidupnya. Mereka lebih beruntung. Karena ada suatu tes ya teman-teman yang namanya marshmallow test, di mana sekumpulan anak ya dikumpulkan dan mereka ditawarin marshmallow. Ya mereka ditawari marshmallow, kamu mau makan marshmallow-nya langsung sekarang atau nunggu dulu untuk dapat yang namanya double marshmallow. Nah, ternyata hasil dari marshmallow test itu menunjukkan bahwa orang yang mau menunggu ya untuk mendapat 2 marshmallow daripada hanya 1, ternyata puluhan tahun ke depan menjadi orang yang jauh lebih sukses. Ini menunjukkan apa? Kalau orang ini bersabar, mereka bisa mengendalikan nafsu mereka bisa mengendalikan keinginan mereka, nyatanya mereka ini jauh lebih sukses daripada orang-orang
yang maunya instan, orang-orang yang maunya sekarang, saya mau makan sekarang. Ya, itu ternyata mereka jauh lebih tidak sukses daripada orang-orang yang mana mau menunggu untuk sesuatu yang lebih besar. Dari perspektif investasi, ya, ini kita lihat mengapa orang yang trading, ya, jangka pendek, itu cenderung mengalami yang namanya kerugian. Mereka cenderung mengalami yang namanya pertumbuhan portofolio yang tidak maksimal daripada orang yang memiliki yang namanya long term thinking. Kalau kamu memiliki yang namanya long term thinking, ya, kamu akan cenderung lebih sukses, dan ini data, ya, ini sebuah penelitian. Karena orang kaya, ya, itu memiliki satu hal, satu prinsip yang mereka terapkan, yaitu adalah prinsip TVM. Apa itu TVM? TVM, ya, ini T itu adalah time, oke? V itu adalah value, M itu adalah money. TVM itu adalah time value of money. Orang kaya itu sangat menghargai waktu. Bahkan nggak hanya menghargai waktu. Mereka tahu bahwa uang itu seiring dengan berjalannya waktu, nilainya itu akan mengalami penurunan. Karena jumlah uang yang semakin banyak, sehingga mereka tahu nilainya itu tidak akan mengalami kenaikan. Nah, itulah yang tidak dimiliki mindsetnya oleh orang biasa. Orang biasa mindsetnya menabung. Orang kaya mindsetnya uang itu harus bekerja untuk mereka. Karena mereka tahu kalau uang itu nggak bekerja untuk mereka, uang itu akan hilang nilainya. Ya, ini adalah perbedaan konsep yang mana tidak dimiliki oleh orang biasa. Maka dari itu, untuk memahami konsep TVM atau time value of money, teman-teman harus paham yang namanya future value atau FV. Jadi kalau kamu mau tahu nilai uang sekarang, ya, di masa depan itu berapa, ya kamu harus memahami yang namanya future value. Oke? Yang mana FV, ya, itu rumusnya adalah PV, ya, dikali 1 ditambah R dipangkatkan T. Oke? Apa FV? FV itu stands for future value. Oke? PV, ya, itu stand buat present value atau nilai saat ini, ya. Kemudian R, ya, itu adalah return atau suku bunga, ya. Berapa yang dihasilkan ketika kamu menyimpan uang kamu di bank. Mengapa selalu dapat yang namanya return? Karena ya teman-teman tahu ada nilai inflasi. Maka dari itu, ya, bank itu selalu memberikan return ke teman-teman yang mana teman-teman mau menabung uangnya. Dan kemudian T, yaitu stands for time atau waktu atau periode, berapa lama kamu akan menyimpan uang kamu. Jadi kan teman-teman harus paham bahwa bank atau lembaga keuangan lain itu merupakan suatu lembaga yang mempertemukan orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana, ya, dan mereka akan memperoleh keuntungan dari sini. Nah, misalkan sekarang teman-teman ini memiliki uang sebanyak 10 juta. Nah, 10 juta itu adalah present value. Present itu bahasa Indonesianya jadi sekarang, ya, saat ini, masa kini. Oke? Dan misalkan tingkat suku bunga, ya, atau ketika teman-teman meminjamkan uangnya atau ketika teman-teman menabung uangnya, ya, itu adalah 10%. Nah, pertanyaannya, berapa uang teman-teman 1 tahun kemudian, ya? Kalau 1 tahun kita tahu T-nya itu adalah 1. Nah, dengan rumus, oke, teman-teman, future value sama dengan present value, ya, dikali dengan 1 ditambah R dipangkatkan T, teman-teman bisa tahu, ya, present value sekarang berapa? 10 juta, ya. Teman-teman kali 1, ya, ditambah R 10% itu adalah 0,1, ya, dipangkatkan dengan 1, ya. Berarti di sini hasilnya 10 juta dikali 1,1. Jadinya adalah 11 juta. Nah, jadi di sini, ya, ditunjukkan kalau teman-teman menyimpan uang, ya, dengan tingkat suku bunga 10% 1 tahun ke depan itu akan menghasilkan 11 juta. Oke, jadi memang tingkat suku bunga, ya, ini adalah alasan mengapa, ya, konsep time value of money itu ada.
Karena teman-teman harus paham, nah, nilai duit sekarang nggak mungkin ya dihargai sama dengan nilai duit 1 tahun ke depan. Karena nilainya itu pasti berkurang.